Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dadi Cerita Official. Nah, pada malam hari ini pemirsa, kita akan mengadakan lagi sesi uji nyali bersama follower dari TikTok ya teman-teman. Nah, kali ini kita ada salah seorang peserta. Nanti akan diarahkan ke tempat lokasi, yaitu di rumah dalang ya teman-teman. Nah, masih agak ke sana itu ya, kelihatan ya kameramen ya, rumahnya agak kelihatan ya, di sana ya, sana ya itu. Jadi nanti peserta kita akan ditaruh di dalam rumah yang konon katanya rumah ini bekas rumah salah satu dalang kondang di Madiun pada zamannya ya. Nah, nanti kita akan diantar sama salah satu apa ya, kayak praktisi supranatural. Saya belum kenal ini, tadi baru telepon terus tiba-tiba bilang, Mas nanti saya kawal. Oke siap gitu tadi. Nanti kita nggak tahu ya, kejutan juga ini bagi pemirsa, nanti siapa sih ini nanti ya peserta. Sama ini katanya ada suara dan ada sosok apa ya yang akan mengganggu peserta uji nyali kita kali ini. Oke, mungkin gitu aja dulu aja, kita akan masuk nanti sambil nunggu ini praktisinya ini kok belum muncul dari tadi nih ya. Oke, tetap di Dadi Cerita Official. Pemirsa, jadi tadi ada peristiwa ya, peserta kita pertama ini tiba-tiba tidak berani atau mengurungkan niatnya untuk beruji nyali di rumah dalang ini karena memang seangker itu. Karena sudah takut melihat itu, lokasinya gelap gulita kayak gitu ya. Nah, ini kita persilakan masuk untuk kita ajak jalan-jalan, dan katanya nanti ini kakaknya ini pernah punya pengalaman mistis juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan di rumah dalang ini ya. Monggo dipersilakan masuk, Mbak. Oh iya, kenalan dulu, namanya siapa, Mbak? Putri. Oh, Mbak Putri ya. Tadi kenapa kok mengurungkan niat ini, ada apa ini, Pak? Yang dirasakan apa? Nggak berani sih. Nggak berani? Astagfirullahaladzim. Ini kalau logatnya kayak bukan orang sini, orang mana Mbak sini? Orang Tasik. Tasik? Iya. Wah, Tasik apa Mbak? Makanan khasnya di sana Mbak? Apa ya? Apa? Tasik paling Seblak dulu. kupat tahu sih. Kupat tahu. Oh iya. Kayak bahasanya Sunda gitu Mbak emang? Iya. Oh Sunda ya? Sunda. Ya ini teman-teman, kita akan coba menghadirkan sosok fenomenal. Ini nggak tahu tadi ini ngontak terus ini katanya Mbak praktisi supranatural. Kita panggil ini Mbak. Iya. Loh, sini Mbak, sini Mbak. Iya, salaman dulu Mbak. Iya. Asmane sinten Mbak? Kisurup. Kisurup, Mbok, serius. Iya. Deh, Kisurup ini bagus banget ini. Ini apa ini Kisurup ini? Nih ngeten damel. Blor ngeten. Kok iwuh banget ya? Emang gini ya? Keliru nih. Astagfirullahaladzim. Ya, Kisurup, mungkin boleh diceritakan di sini sebenarnya tempat apa sih rumah dalang? Yang di tengah itu rumah dalang. Astagfirullah. Itu ada apa Mas itu di rumah dalang itu? Di rumah dalang itu dulu ada di tempat di dalang kakek gitu. Itu sudah meninggal. Meninggal. Iya. Astagfirullah. Terus Di warga kosong sudah lama ini? udah lama Mas. Astagfirullah. Sudah puluhan tahun di sini. Puluhan tahun. Iya. Terus sosok yang mungkin paling sering terdengar di orang-orang atau Kisurup ini pernah melihat apa, merasakan energi itu apa? Ya warga sekitar lah. Apa? Warga sekitar itu sering yang menampakkan itu seorang kakek. Itu amit ya, itu ususnya keluar. Tapi ususnya kayak ular gini Mas. Ususnya ular. Ususnya itu keluar. Bukan ular, Oh, ususnya keluar. keluar tapi gini. Keluar. Apa? Maaf, saya nggak denger. Saya ususnya ular. Keluar ususnya. Keluar. Ya Allah. Kayak itu apa? Gletek. Iya sampai Mbok, bawah ini jalan. serius Ki? Ya Allah.
Gimana kameramen? Ini Ki. Kita langsung ke lokasi aja. Iya, oke Iya, nanti. langsung kasih aja. Enggak apa-apa ini Ki Nggak Surup. apa-apa. Kita aman ya ini berdua Aman, sama aman. Mbak Putri ini Iya, merasakan. aman. Oke. Kameramen ini kita makasih ya Ki Surup. Iya, iya. Tak lanjut coba Iya. terus ke dalamnya ada apa. Oke. Ini saya nggak bawa flashlight ini. Apa? Oh, ini Mas. Iya, iya. Mas. Ini saya main dua. Oh iya iya. Oh ya Allah. Ini ya gamanya Ki Surup besar Mbak ini Mbak ya. Segini. Wah Allah. Oke. Is. Genteng Mbak. Genteng. Oke Mbak Putri. Tadi kenapa kok takut itu kenapa Mbak? Awal mula. Apa nggak karena tahu sih. gelap gini? Gelap. Pas masuk sini juga udah ngerasa gimana gitu ya, nggak berani. Nggak takut. berani. Awalnya emang berani, dari rumah berani, Berani. mau ikut uji nyali gitu. Iya. Tapi pas kesini pas ngelihat tempatnya Tempatnya nggak berani. nggak berani ya. Ya Allah Ya. itu jalan buntu itu Mbak. Kayaknya ya. Mbak. Mbak. Ini ada pohon pisang banyak banget. Kaget Mbak, jangan pingsan loh Mbak ya. Wah, aku bingung nanti. Ini ya Mbak, aduh ya Allah. Biasanya pohon pisang itu identik sama salah satu sosok itu Mbak. Pernah dengar nggak Mbak? Enggak. Itu apa? Kalau di Madiun itu namanya madu mongso Mbak. Jajan dari ketan hitam itu yang manis itu dibungkusnya kayak guling gitu Mbak. Tahu nggak guling? Putih gitu Mbak. Kayak Karena bantal sama itu apa guling. Guling. Guling ya kayak guling gitu. Iya serius itu. Biasanya kalau mitosnya di Jawa itu kan anu Mbak, pocong. Katanya pohon pisang banyak gini. Jangan takut ya. takut. Takut ya. Takut pegangan saya Mbak nanti. Oke. Kita akan coba lanjut ya. Ini ya teman-teman ya. Ya Allah. Assalamualaikum Mbak. Ngeri banget ya. Kok klip-klip terus. Jadi ini rumahnya Mbak. Rumah dari dalam sini Mbak. Fenomenalnya ini. Jadi coba kita masuk ke dalam, ada apa ya nanti di dalam. Lanun. Belum diketok Mbak. Punten. Oke, ya ini. Jadi kayak gini Mbak penampakannya. Jadi memang rumah yang terbengkalai. Apa yang dirasakan di sini Mbak? Agak sini Mbak, agak sini Mbak. Yang dirasakan apa di sini Mbak? Ya? Sedikit pusing sih. Sedikit pusing. Iya. Serius, jangan pingsan Mbak ya. Jadi kita berada di ruangan pertama dari rumah dalang ini Mbak. Pusing ya Iya. yang dirasakan. Apa? Tetap fokus ya, tetap fokus ya. Apa ada perasaan takut gitu kah? Atau Iya, takut. serius? Serius. Mbok. Kita akan masuk ke ruangan berikutnya teman-teman. Assalamualaikum. Kula nuwun, punten. Nah ini ruangan yang kedua ya. Jadi ini tadi sudah lihat ini ada mungkin tokoh wayang Mbak ya. Tokoh wayang. Saya kurang paham ini kayaknya juga tahu Mbak wayang di Jawa tahu. Tahu ya. Tahu ya. Jadi ini ada sosok Pandawa 5 ini Mbak. Sama itu di atas itu kayaknya tokoh Werkudara. Pernah dengar ya Pak? Kurang tahu sih. Kesatria Jodipati. Iya. Ini gimana ya di ruangan kedua ini apa yang dirasakan? Ini apa kayak digulung ini apa ini? Matikan Mas. Hah? Matikan aja ya. Sini Mbak. Sini Mbak. Apa yang dirasakan di sini Mbak? Di ruangan kedua ini. Merinding loh teman-teman. Merinding serius. Ya, ini awalnya beda Mas. Beda banget ya. Tadi pas mbaknya tadi masuk ke sini sama ini beda. Iya. Gimana Mbak? Makanya ini serius, jangan bercanda. Betul ya Mas. Oke, ini apa yang dirasakan di sini Mbak? Saya merinding ini Mbak. Sama merinding. Merinding juga. Takut juga. Takut. Ya Allah. Yang ditakutkan itu sebelah mana? Sebelah mana Mbak yang di tangan?
Mana ya, awal masuk juga takut sih. Kalau pas Di di sini. ruangan ini, Di sini. Di sini sebelah sini. hawanya ini mungkin ngerasa nggak enak itu di bagian sebelah mana mbak ini? Apa di mana gitu? Sini kah? Sebelah sini sih. Sini. Apa karena ini mbak ya? Kayak ditutup ini apa nggak tahu ini? Nggak tahu itu apa. Iya. Jangan dibuka mbak ya. Takutnya Takut. ada. Takut banget ya. Oke, kita akan ke ruangan ketiga mbak ya. Di lokasi ini. Bulan nun. Jadi ini kayaknya, tuh ada kaca mbak. Sedikit kaget gitu. Apa? Itu kaget. Astagfirullahaladzim. Ada miniatur pocong mbak itu mbak. Iya. Miniatur pocong kecil. Jadi ini ruangan agak sini mbak. Ini ruangan ketiga ya. Bisa dilihat mbak, ini atas ini kan roboh semua ya ini ya. Kayu-kayu sama. Udah lama kosong. Iya, kayaknya udah puluhan tahun mbak di sini kosong. Tahun. Iya. Terus dulunya kan dijadikan akses jalan apa mbak? Apa mbak? Kaget saya. Akses jalan akhirnya ditutup karena banyak kayak gelandangan gitu tidur di sini. Akhirnya ditutup dan jarang orang lewat sini. Nah katanya waktu masih dipakai jalan akses jalan itu banyak orang-orang yang kayak dengar suara-suara di sini. Kayak ada aktivitas lah mbak, kalau hantunya juga kayak ada aktivitas. Jadi karena memang rumah ditempati, jadi biasanya kan masih ada apa memori di masa lalu tentang aktivitas rumah ini kan mbak. Gitu mbak, jangan diem aja mbak. Saya takut nanti. Enggak kan ya? Enggak ya? Enggak apa-apa ya. Tapi di sini gimana mbak, di ruangan yang ketiga ini serem nggak mbak? Apa perasaan suara jangkrik apa mbak? Enggak. Jangkrik ya? Jangkrik. Jangkrik pemirsa. Yang dirasakan gimana mbak? Sama yang ruangan kedua tadi beda nggak? Beda. Beda. Di sini lebih menakutkan apa? Lebih pusing di sini. Lebih pusing di sini. Ayo kita beranjak ya teman-teman. Daripada nanti ini ada kaca mbak, ini kok bersih ya, masih bersih. Sama ini ada siapa mbak? Tahu nggak ini? Ibu PDI Megawati. Ya. Oke, kita masuk ya. Ini kemana dulu kameramen enaknya? Sini aja ya. Oke, jadi ini ruangan keempat mbak. Nah ini ya. Ini ada kayak, kok nyala sendiri. Bentar. Ini ruangan keempat ini kayak ada, kalau di Sunda apa namanya mbak, rantang ini mbak. Lemari. Ini bukan. Mana? Oh iya, rantang. Rantang, namanya juga rantang di sana. Kelihatan. Oh kelihatan. Iya, rantang. Astagfirullahaladzim. Di sana di Jawa Barat juga rantang namanya. Sama. Jadi di ruangan keempat ini apa yang dirasakan mbak? Biasa atau Biasa. Di sini. Wih, suara, mbok. Angin ya. Kayak ada suara teman-teman. Dengar nggak tadi mbak? Iya dengar. Apa itu mbak? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Terus di sini lebih pusing atau lebih aneh? Enggak Sih. Enggak ya, biasa ya. Jadi di ruangan kedua dan ruangan ketiga tadi berasa merinding, pusing gitu mbak. Enggak enak ya. Astagfirullahaladzim. Ada orang duduk itu. Mbak. Bukan ya. Oh ada kursi. Ya lo kaget. Kaget. Sini mbak, deket-deket aja mbak. Nanti kayak memang ada kursi. Kalau dari kejauhan kelihatan kayak ada orang duduk ini. Oh ini helm penjajahan zaman Jepang ini pak ya kelihatannya. Oh ini perang dulu mbak, apa 45 itu ya pak? Iya. Helm perang, helm ya. bukan ini helm perjuang ya dulu. Ada suara orang. Suara tikus kah? Tikus bukan? Hah? Tikus mungkin ya? Kalau ruangan sini mbak. Coba kita masuk ya. Coba kita masuk ke ruangan
ke berapa ini ya? Ush, hati-hati ya. Takutnya ada yang, ini ada, ini mbak, kamar mandi. Wush, ngeri pisan. Sini aja mbak. Jadi ini kita berada di ruang kamar mandi. Sini mbak, sini mbak. Hei, suara. Ada aktivitas orang ngudek kopi. Halo? Ada kayak orang apa ngaduk kopi. Iya, kayak gelas gitu mbak ya. Sendok sama gelas. Sendok ini. sama gelas ngaduk gitu loh. Ya Allah. Ini di ruangan keberapa ini pak berarti ya? Kelima ya. Ini kayaknya dulu ini kamar mandi. Kamar mandi depannya ada baju-baju perkakas ini mbak ya. Iya. Kayak di nggak tahu apa kucing beranak di sini ya. Mungkin ya apa ada orang diacak-acak kayak ada orang gila mungkin ya. Coba ya kita lihat ya. Rantang lagi pemirsa. Rantang lagi ya. Iya. Kenapa kok banyak rantang ya di sini ya? Apa mungkin dulu di sini yang dirasakan gimana? Lebih serem di sini. serius Iya. pusing ya? Mana? Pusing ya? Ini WC. WC? WC. Ya. Kula nuwun. Hei, jangan pada sini mbak. Astagfirullahaladzim, kaget saya. Lolok noy. Coba kita hadapnya sana dulu mbak ya. Ngeri. Di sini lebih ngeri ya mbak ya. Coba kita ke sini lagi. Ada apa ya di sini? Kula nuwun Mbah Amit. Assalamualaikum. Sandung. Wush. Oh ini ada kayak kamar mandi lagi mbak. Iya. Iya. Sama ini tempat tidur bayi. Masuk sini mbak. Sama kayak ada tempat tidur bayi ini. Mak, apa? Enak saya ngelewar. Enak rambut ngelewar. Ada rambut ngelewar mbak. Ada ya oh. Kaget. Mbak jangan kabur. Ada. Di sini. Oh, tenang. Pelan. Sini mbak. Sini mbak. Sini mbak. Sini mbak. Tadi ada kayak rambut ngelewar ya? Kayak rambut di atas tadi mbak. Serius mbak? Dingin tangannya mbak? Dingin. Ya Allah. Astagfirullah. Istighfar mbak ya. Oke, kita kembali saja. Oke, pemirsa, kita kayaknya akan mengakhiri petualangan kita bersama Mbak Putri ini ya. Nutup sendiri ya? Iya. Hah? Coba diperiksa pak. Hah? Kok nutup sendiri ya? Oke. Pemirsa kita kayaknya kabur dulu ya Mbak Putri ya. Gimana Mbak Putri? Nggak kuat ya? Oke, kita akan nanti di depan coba ngobrol bercerita bersama Mbak Putri ini. Kan pernah punya pengalaman mistis nggak selama di Tasik Mbak ya? Kenapa Mbak? Enggak. Lihat apa Mbak? Hah? Aduh ya Allah. Oke, pemirsa kita akan coba ke depan aja ya. Nanti takutnya Mbak Putri nanti ngelamun malah ya kan Mbak. Keselamatan peserta ini kita utamakan. Oke Mbak Putri, mungkin nanti habis ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana Mbak? Punya pengalaman mistis nggak Mbak? Ya dulu sih pernah ikut kemah bakti kayak gitu ya, tahu kan? Kemah bakti. Pulangnya itu sempat ada yang ngikutin gitu, ada ketempelan. Ketempelan? Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol, duduk santai sama Mbak Putri, bercerita tentang ada apa di kemah ya? Iya, acara kemah bakti. Acara kemah bakti itu ada
peristiwa apa. Oke, tetap di Dadi Cerita Official. Tangannya gini Mbak, terus teriak au gitu ya. Oh iya, coba. Oke, 1, 2, 3. Oke, pemirsa, jadi kita tadi sudah berpetualang bersama Mbak Putri ini ya. Apa teteh apa neng? Bebas ya, bebas rapi ya pemirsa. Oke, Mbak, tadi pas kita berpetualang tadi apa yang dirasakan yang terakhir tadi? Kan ada sosok kayak rambut menjuntai ke bawah tadi di belakang. Apa kaget apa Takut. takut? Mbok. Terus Mbak, ini nanti kalau sampean pulang nanti kepikiran nggak dengan sosok di sini, nanti bisa sampai terbawa mimpi ya? Kalau Bisa sampai kepikiran, bisa enggak. bisa kepikiran bisa enggak ya? Oke, katanya tadi Mbak Putri ini punya pengalaman waktu kemah ketempelan ya Mbak? Iya, pulang dari kemah. Itu gimana ceritanya? Awal mulanya kok bisa diceritakan? Gimana sih, kan acara kemah bakti itu 3 hari ya. Pas pulang awalnya biasa aja, tapi pas sampai rumah udah berapa menit di rumah, tangan tuh panas, dua-duanya panas. Panas. Tapi selebihnya nggak tahu sih, nggak inget. Tapi katanya sampai rumah itu apa ya, pingsan gitu ya? nggak pingsan sih, kayak melamun kayak gitu. Kalau bahasa Jawanya itu nengkleng Mbak, diem gitu aja ya? Bahasa Sundanya hulang-hulang. Masya Allah. Terus waktu melamun itu hulang-hulang itu apa yang diingat itu apa? Nggak ingat apa? Nggak inget. Itu yang tahu orang rumah itu? Iya, orang rumah. Apa kata orang rumah apa? Ya, kata orang rumah kayak gitu, ulang-ulang melamun aja, ditanya nggak nyambung lah intinya. Melamun terus gitu. Tapi pas ditanya nggak bilang aing mau gitu kan? Enggak ya? Astagfirullahaladzim. Oke, terus habis itu melamun terus dibawa berobat ke apa gitu enggak Mbak? Iya, tapi ada yang ke rumah Ajengan kayak gitulah. Apa itu Ajengan? Nah, apa ya? Orang yang suka nyembuhin. Oh, nyembuhin. Apa ya, susah namanya. Iya. Jadi apa orang yang bisa menyembuhkan Mbak Putri pas melamun itu Mbak ya? Iya. Kayak dukun gitu Mbak? Iya, kayak dukun gitu. Terus diapain Mbak waktu itu? Ada prosesi ritual apa gitu? Enggak terlalu inget sih. Enggak terlalu inget ya? Ya Allah. Habis itu Mbak sembuh, terus sempat apa? Masih kebayang-bayang sama itu? Sakit sih, usudahnya sakit semingguan. Oh, berarti pas di kemah itu nggak lihat sesuatu apa gitu nggak Mbak? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Terus selain kemah itu mungkin punya pengalaman mistis nggak Mbak? Nggak ada sih, Cuma itu aja. Iya. Yang inget mah cuma ngerasain tangan panas aja, panas banget. Oh. Tapi di badan biasa aja? Enggak, cuma di tangan. Bukan demam ya? Bukan, di tangan dua-duanya panas gitu. Ngeri. Terus seminggu itu Mbak ya nggak apa sakit? Iya, sakit seminggu. Apa kayak demam gitu? Iya demam, nggak bisa apa-apa, sakit gitu. Oh. Oke, mungkin kameramen gimana ini? Apa yang tadi kita berkeliling ini gimana? Bagaimana ini? Tadi ada gangguan energi gaib pemirsa. Jadi tadi mbaknya itu sudah bercerita tentang pengalamannya di bumi perkemahan ya. Katanya pernah apa Mbak namanya? Melamun gitu ya. Terus mungkin ini kameramen ini pengen tanya sesuatu nggak tentang sama mbaknya ini pas di dalam tadi gimana? Ini ada pertanyaan Pak. Tadi pas waktu di dalam tadi mbaknya tuh merasakan apa tuh yang menurut mbak tuh yang tempatnya paling serem tuh gimana? Ruangan yang paling menurut mbaknya yang paling pusing. Yang paling serem sebelah mana? Yang ruang yang di WC. WC itu ya? Iya. Paling pusing di situ ya? Bukan yang di belakang WC tadi enggak? Iya, sekitaran itu. Tadi kan yang di
di belakang sendiri tadi loh Mbak, yang sempit Yang lorong. terakhir, iya Nah, itu. yang terakhir. Iya itu itu. kan saya kan lihat sosok cewek tuh rambutnya panjang. Panjang. Sampai lihat nggak? Enggak sih. Enggak lihat ya. Nggak lihat lihat. sampai. Tadi muka-muka ketangkep ya di kamera Pak ya. Iya, cuma sekilas tadi Mbak. Heeh. Makanya Pas tadi aku nunjukin apa bayi itu loh, keburu- tempat tidur bayi Keburu tadi. takut. Iya. Denger takut. Kan tadi saya kabur. Tapi anehnya di bangunan itu anu Mbak ya. Di kamar mandi belakangnya ada kamar mandi lagi itu. Iya. Iya kan? Yang kecil tadi loh, Ah, di atasnya itu kamar mandi lagi. Jadi 2 kamar mandi. Iya, Mungkin penghuninya di sini dulu banyak apa gimana ya? mungkin Mbak. Mungkin ya. Heeh. Kan menurut anunya tuh sosok di situ sering apa? Senang di tempat yang lembab. Mbok. Hantu ya Pak ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Terus tadi baru mulai tadi di sebelah kanan tadi kan ada banyak pohon pisang. Pohon pisang. Iya. Tadi kan ada suara di situ. Kayak anjlok itu, tahu Iya. anjlok nggak Mbak? Kayak Ada jatuh yang ada. jatuh. Iya ada yang jatuh gitu. Kaget. Kaget ya? Ya kaget semua kaget. Kaget semua kaget Mbak. Itu kira-kira apa Pak kalau di pohon pisang itu kan kalau mitosnya di Jawa itu kan pocong Pak ya? Kalau pohon pisang tuh kalau ada anunya Mas, apa tuh bunganya tuh loh. Heeh. Itu biasanya ada Mas. Kalau nggak ada bunganya nggak ada. Oh yang ada bunga jantung pisang itu Pak ya? Jantung pisang. Jadi kalau pohon pisang ada jantungnya pasti ada Ada sosok di situ. sosok di situ. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Serius Pak? Serius. Ya Allah. Gimana Pak? Di pohon pisang pernah dengar nggak kalau di Jawa Barat itu mitosnya pohon pisang apa Mbak? Enggak tahu. Nggak ada tahu ya? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau di sini tuh mitosnya kalau udah pohon pisang itu ada sosok pocong itu Pak. Di setiap pohon pisang gitu. Di setiap pohon pisang yang ada jantungnya tadi. Itu serius Pak ya? Serius itu ada ceritanya kok. Ada ceritanya. Oh, berarti ada yang ada jantungnya tak Pak ya? Yang ada jantungnya pasti ada. Kalau yang nggak ada jantungnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tadi kita nggak lihat Mbak ya, yang di atas itu ada jantungnya nggak ya? Enggak lihat, Apa enggak apa kita coba samperin lagi Mbak? Nggak Kita- mau. Nggak mau ya? Nggak berani ya Enggak teman-teman berani. ya? Makanya saya kalau explore, kalau lihat pohon pisang, nanti saya prediksi kalau ada jantungnya, saya mesti balik. Oh. Kalau di dulu film Dono itu bisa ambruk itu Pak ya? Iya. Ya Itu Allah. anu loh, Apa? bambu loh. Oh bambu ya? Bukan ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Gimana Mbak? Kayaknya kok menghela nafas berat ini apa masih ketakutan dari energi yang di belakang? Masih pusing. Masih pusing. Nanti biar dinetralisir sama anu ya, Ki Surup tadi ya, mungkin bisa menetralisir Mbak Putri biar aman sampai rumah nanti diistirahat di rumah biar nggak diganggu sama hantu Mbak ya. Berani Mbak. Ini kayaknya masih kepikiran ya. Oke, Nanti coba aja Mbak, nanti cek aja di Google tuh apa tuh mitos pohon pisang ya. mitosnya jantung pisang tuh sama pocong itu ada kok di sana. Oke, mungkin segitu dulu aja ya. Kita istirahat sambil ngobrol sama Mbak Putri ini. Mbak Putri sekali lagi terima kasih waktunya Iya. sudah mau merutus di tempat gawat ini. Pengalaman pertama kali kah Mbak ini? Iya, pertama kali. Pertama kali untuk Pertama kali. masuk ke tempat kosong ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Gimana? Kira-kira kapok apa enggak ini? Pengen ikut lagi atau Enggak mau. nggak mau? Enggak, maksudnya cuma ikutan nimbrung gitu aja. Nimbrung. Nggak ikut uji nyali Mbak. Oh iya, paling kalau ikut gitu berani sih. Tapi kalau masuk gitu Sendiri gak berani. nggak berani ya. Nggak berani. Oke, mungkin segitu dulu aja video kita pada malam hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow juga TikTok kita DJO TV. Buat kalian yang pengen rekomendasi tempat horor gawat angker, bisa tulis di kolom komentar atau DM di TikTok kita @DJO TV. Oke, mungkin segitu dulu aja video kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya gini Mbak. 1, 2, 3. Au.